Halo semuanya pendengar Metrocast atau Meteorologi Podcast. Sekarang kita kembali di sesi podcast berikutnya bersama saya Dia Arsyil Paraswati dan pembicara pada kali ini adalah Wignatiasa Tristantio atau biasa dipanggil Kang Tio. Nah, pada kali ini kita akan membahas seputar pekerjaan bareng Kang Tio. Nah, selamat sore Kang. Sore, siapa namanya? Dia ya? Ya, Iya. Kang. Bagaimana ya Kang kabarnya setelah hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Lumayan lah. Ada liburan 3 hari. Oh, iya, ya Kang. Nah, sekarang Akang ini sedang sibuk apa sih? Kalau kemarin itu di kantor kita tuh habis ada surveillance. Surveillance itu secara gampangnya tuh kegiatan penilaian suatu kantor untuk menambah atau mengurangi suatu kewenangan. Jadi ya kewenangan apapun, baik itu mau nambah SDM atau potensi alat-alat ukur untuk tera-tera ulangnya dan lain-lain gitu. Jadi dari orang Bandung, orang Direktorat Meteorologi itu datang ke kantor buat melakukan surveillance itu. Dan itu baru sebulan yang lalu kalau nggak salah tuh webinarnya dan pelaksanaannya bulan ini. Jadi cukup beruntung kota kami itu yang nomor 1 gitu. Oh, Selain itu juga ada lagi yang kemarin kan kita udah bayar untuk kalibrasi suatu alat ukur UTTP. Tapi nggak bisa dibawa ke Bandung, jadi kita juga melaksanakan kalibrasi daring yang kayak bidur, itu kan dia berat gitu, yang kayak 20 kilo, terus ada yang bejana berat gitu, kita nggak bisa bawa ke sana, jadinya pelaksanaan kalibrasinya secara daring gitu. Bahkan besok masih ada lagi hari Senin, belum selesai kemarin. wah, sibuk sekali ya Kang kegiatan-kegiatannya. Iya. Nah, Akang ini kan kerja di unit meteorologi legal ya kan. Nah, buat pendengar ini nih, bagaimana sih proses pendaftarannya untuk bisa masuk atau kerja di UML ini? Iya, jadi itu dulu pendaftarannya itu awalnya Direktorat Meteorologi itu mengirimkan surat ke berbagai UML kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi untuk menyerap lulusan AKMED agar UML-nya terbantu seluruh kegiatannya. Soalnya beberapa, bahkan semua UML itu pasti alasannya kekurangan SDM gitu. Nah, selain itu, Dikmed juga bersama dengan AKMED mengirimkan surat untuk mengadakan webinar kepada BKD sama Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kota. Jadi ya balik lagi untuk mengingatkan bahwa sebisa mungkin nanti formasi CPNS itu ada formasi penera yang mana juga bisa mengambil lulusan dari AKMED gitu. Dan yang terbaru, nanti untuk pendaftaran AKMED itu ada program baru. Mungkin kalian belum tahu ya, ini baru kabupaten kota yang tahu. Jadi nanti AKMED itu akan seperti pola pembibitan semacam STTD. Mungkin kalau tahu ya. Jadi STTD itu kan ada yang pola pembibitan. Dia tuh mengirimkan 4 atau 3 orang untuk menjadi formasi 3 tahun ke depan. Nah, jadi AKMED itu akan berencana seperti itu mulai tahun ini. Nah, tahun ini itu merencanakan misalnya kabupaten mana gitu, mengirimkan minimal 2. Maksudnya untuk mengikuti tes, untuk tes AKMED. Kenapa mengirimkan minimal 2, bukan hanya 2? Karena belum tentu orang itu akan lolos gitu. Misalnya harusnya mengirimkan 4, pasti yang keterima hanya 2 gitu. Jadi nanti akan ditujukan untuk formasi 3 tahun ke depan, kayak menabung di AKMED gitu. Nah, itu program itu baru akan dilaksanakan katanya tahun ini, katanya ya. Gitu. Wah, sangat menarik sekali ya, Kang. Nah, kemudian nih,
di UML ini kan pasti pada kepo nih. Sebenarnya ngapain aja sih di UML itu? Nah, contoh kegiatan atau ya beban kerjanya itu apa aja sih, Kang? Ya, jadi kalau beban kerja di UML itu tergantung daerahnya ya. Dia. Jadi tergantung daerahnya tuh maksudnya apakah daerah tersebut itu banyak perusahaan atau enggak. Jadi kalau banyak perusahaan ya resiko dia berarti harus banyak potensi TTP yang dikerjakan gitu. Sama tergantung lokasi daerahnya apakah luasnya itu seberapa gitu. Nah, itu kebetulan di tempat saya ini Musi Banyuasin itu di Sumsel merupakan kota yang banyak perusahaannya dan paling luas kabupaten kotanya gitu. Di satu Sumsel, provinsi Sumsel ya. Jadi potensi di sini sebenarnya besar, tapi diimbangi dengan lokasi yang sangat luas gitu. Jadi ya beban kerjanya itu sebenarnya menuju ke tempat lokasinya gitu, lokasi pelaksanaan tera ulangnya. Bukan masalah pelaksanaan tera ulang. Soalnya kalau pelaksanaan di lapangan itu sebenarnya cepat, nggak kayak di kelas, nggak kayak praktikum di Akmed gitu. Mungkin praktikum di Akmed itu sangat rumit gitu ya, maksudnya banyak banget lah gitu. Tapi kalau di lapangan nanti realitanya tuh sebenarnya hanya beberapa pelaksanaan doang gitu. Tapi yang bikin capek atau beban kerja yang paling capek itu ya di jalan doang gitu. Kalau itu jaraknya jauh gitu sih kalau beban kerja di UML. Jadi tergantung UML-nya tuh di mana dan potensi alat ukurnya tuh banyak atau enggak gitu. Jadi masing-masing orang ya tergantung UML-nya juga gitu. UML-nya banyak pasar atau banyak perusahaan gitu. Oh, baik-baik, Kang. Nah, kemudian apa sih perbedaannya itu antara dunia kerja sama dunia perkuliahan saat di Akmed? Tuh kayak gimana sih, Kang? Kalau kegiatannya tuh yang paling berbeda itu ya mungkin kalau di kelas tuh hanya sebatas membaca buku sama terutama yang baru masuk ya. Mungkin kalian belum praktikum yang aneh-aneh gitu karena kan kalian belum boleh ke Bandung. Mungkin kalau yang mau lulus ini kan udah pernah. Ya paling itu sih kalau di tempat kuliah itu sangat rumit, tapi nanti kalau di tempat kerja ya secara dipersimpel gitu. Karena alat OTTP itu mau dipakai lagi gitu sama pemiliknya. Jadi kita nggak boleh lama-lama untuk mengecek dan mereparasi dari timbangan tersebut gitu. Mungkin itu sih bedanya antara di kelas sama di lapangan. Oh, baik-baik. Jadi cukup terlihat ya perbedaannya gitu. Ya Terlihat paling sangat yang paling jelas. kelihatan banget di pemerintahan tuh itu loh kerjanya itu kamu kan kalau di pemerintahan pasti berangkatnya jam 8 setiap hari Senin sampai Jumat. Sedangkan kalau kuliah kan belum tentu ya. Kamu Senin sampai Jumat jam 8. Mungkin hari Senin jam 8, besoknya jam 10. Kan nggak selalu sama kan. Nah, gitu paling sih itu juga bedanya berangkat kerjanya, berangkat kegiatannya gitu. Jadi persiapan kalau mau masuk ke pemerintahan itu harus bangun pagi terus gitu. Senin sampai Jumat. Dia nggak cuma di pemerintahan, mungkin di pabrik juga sama mungkin ya, tapi aku nggak tahu. Karena pabrik itu kadang ada yang sistem shift, jadi aku nggak paham shiftnya tuh gimana. Masing-masing pabrik tuh berbeda-beda lah. Tentang ini ya, mungkin tentang kefleksibelan waktunya. Kalau Iya. dunia kerja itu lebih terstruktur gitu. Kalau perkuliahan itu lebih ke fleksibel gitu, Kan menyesuaikan. nggak selalu lah jamnya sama gitu. Jam 8, jam 8, jam 8 kan belum tentu kan. Ya, itulah pokoknya. Ya. Nah, di Akmed ini kan banyak nih matkul tentang metrologi. Nah, apa aja sih contoh matkul yang sangat terpakai gitu di pekerjaan Akang yang sekarang ini? Kalau mungkin ada yang mau masuk UML tuh paling yang sangat-sangat
dimatangkan itu bagian SPM, sistem pengukuran massa. Jadi itu di situ banyak timbangan-timbangan yang harus kalian pelajari detail. Meskipun nanti di lapangan itu nggak semuanya kepakai, cuman kalian harus pahamlah apa aja sih yang ada di dalamnya. Terus yang kedua mungkin standar ukuran laboratorium meteorologian atau SLK biasa kita sebut. Jadi kita kan juga kadang itu di UML itu mereka belum punya peralatan laboratorium, jadi kita harus bisa mengurus laboratorium yang ada di kabupaten kota itu. Terus mungkin ada yang UUML, Undang-Undang Meteorologi Legal. Jadi kita juga harus paham apa-apa aja sih yang diatur di Undang-Undang Meteorologi Legal. Sama mungkin inspeksi kemeteorologian. Karena beberapa kabupaten kota itu belum punya pengawas kemeteorologian. Soalnya di tempat saya juga orangnya tuh baru ujian, cuman kemarin ikut UKOM, cuman dia nggak lulus gitu. Karena memang dia baru pertama kali ikut pengawas meteorologian gitu. Jadi ya kita harus juga mematangkan inspeksi kemeteorologian. Paling itu sih, meskipun di Akmed itu banyak tentang meteorologi, tapi hanya yang paling utama itu yang harus dipahami betul-betul itu ya 4 itu aja. SPM, SULK, UUML, sama inspeksi kemeteorologian. Itu aja. Nah, untuk pendengar podcast kali ini, nah itu ada beberapa matkul yang tadi disebutkan sama Kang Tio. Boleh nih nanti dipelajari lebih-lebih, dipahami dengan benar-benar gitu. Kalau misalkan sudah sangat berniat untuk masuk ke UML. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Pasti kan Akang ada di UML gitu kan ya, yang ya sangat menarik gitu pekerjaannya dan sesuai dengan kuliah Akang gitu. Nah, apa sih pengalaman yang berkesan gitu selama Akang kerja di UML ini? Kan saya tuh baru 2 bulan. Saya tuh mulai dari bulan Februari 2021. Jadi kalau pengalaman yang paling menarik sih menurut saya tuh kemarin ke pasar sih. Ke pasar itu bersama dengan reparatir. Jadi di kantor UML ini belum tentu punya reparatir sendiri. Nah, kita tuh bekerja sama dengan provinsi untuk masalah reparatir. Nah, bagi orang yang suka belajar reparasi, ya jadinya saya di sini karena di kelas itu di Akmed nggak belajar reparasi sama sekali. Mungkin di kelas tuh hanya memang penera, kita itu kan penera ditujukan untuk menentukan sah atau batal saja. Memang kalau reparatir ada pendidikan sendiri gitu, dan kita katanya memang nggak boleh untuk merangkap antara penera dan reparatir. Cuman kalau dari pribadi orangnya mau belajar, diperbolehkan gitu. Jadi yang paling menarik sih, yaitu tadi saya di sini diajarin untuk selain untuk menentukan sah atau batal, ya di sini juga diajarin untuk mereparasinya gitu. Jadi kalau kita suatu saat nih ke pasar, terus kita pakai baju meteorologi, Pak, ini timbangan saya rusak. Nah, kan kita mau nggak mau harus bisa bertanggung jawab untuk masalah timbangan tersebut gitu. Nggak cuman kita menentukan sah batal, habis itu tinggal aja, kan nggak mungkin kan gitu loh. Nah, jadi ya itu pengalaman paling menarik selama ini ya belajar reparasi sama orangnya gitu, sama orang yang ahli, karena dia dari dulu itu memang tugasnya reparasi timbangan gitu, alat UTTP lah gitu sih. Wah, sangat menarik sekali ya Kang pengalamannya. Benar-benar sungguh menggugah selera gitu kayak wah. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya. Pasti kan banyak nih anak-anak Akmed yang pengen gitu masuk UML atau kerja di UML ini. Apa aja sih Kang tips dan triknya agar lolos untuk melamar ke UML ini? Paling ada beberapa tips sama trik yang perlu dicatat sih.
Ya terutama yang pertama tuh belajar yang rajin biar dapat IPK-nya cukup besar. Kenapa? Karena kadang pertimbangan dari Akmed juga memilih yang IPK-nya besar. Cuman IPK itu nggak nomor satu. Yang nomor satu tuh orang daerah sekitar UML. Jadi misalnya UML-nya di Sumsel, ya mereka paling utama melihatnya ya orang Sumsel ada atau enggak gitu. Dan yang kedua itu karena ini biasanya orangnya tuh cowok atau cewek gitu. Jadi ya kalau misalnya pun nggak ada cowok dari Sumsel, ya pertimbangannya ngambil dari Jawa gitu. Dan itu lagi balik lagi IPK-nya yang dilihat gitu. Nah yang kedua bikin CV yang bagus lah dan semenarik mungkin karena ya itu juga ngaruh. Akmed akan menilai oh orang ini bisa bikin CV yang bagus gitu karena kan kita akan tampilkan juga kepada para dinas yang terkait gitu. Nah terus mungkin bagi yang belum lulus gitu ya masih semester 3 atau semester di bawah lah belum lulus, perbanyak organisasi sama pelatihan-pelatihan karena itu bisa mengisi CV yang nantinya akan kamu pakai buat melamar-melamar pekerjaan gitu loh. Nah terus ini yang paling penting sih menurutku, mempersiapkan mental sama dana, terutama buat yang mau ditempatkan selain di kabupaten kota sendiri. Ya kayak saya inilah. Jadi kalau misalnya itu jauh banget gitu, kan saya kan dari Jawa, tapi penempatannya di Sumsel. Cuman karena saya melihat potensinya besar, jadi ya saya berangkat. Selain itu juga orang tua masih mampu buat membiayai, karena ya nggak tahu ya kabupaten kota yang lain gimana. Kalau di sini ya kamu perjalanan ke sini pakai duit sendiri gitu. Paling itu aja sih yang bisa diceritakan. Wah, patut dicatat tuh ya, Kang, buat pesan pesan terakhirnya atau tips dan triknya yang tadi Akang disebutkan. Nah, setelah ini apa sih Kang ada atau ada pesan terakhir gitu mungkin untuk adik-adik atau untuk ya anak Akmed untuk sekarang yang anak angkatan sekarang apakah ada pesan apakah ada pesan yang mau disampaikan nggak Kang? Ya kalau dari saya bukannya saya memilih untuk memilih-milih UML ya. Semua tuh sama. Entah itu tempatnya nggak ada perusahaan atau apa, misalnya daerahnya kecil. Sebenarnya UML itu sama kok rata gitu. Meskipun misalnya daerah itu adanya pasar gitu. Ya sama aja berarti nanti mungkin kalian nggak tahu potensi pabriknya tuh di sebelah mana gitu. Padahal tuh mungkin ada kayak misalnya ya kota kecil lah kayak kota saya sendirilah Pemalang gitu. Mungkin yang saya tahu hanya kayak SPBU, pasar, tapi di balik itu kayaknya aja itu ada perusahaan yang mereka cek juga gitu. Soalnya Pemalang itu sudah masuk di kategori surveillance. Jadi kita cukup beruntung dengan pimpinan Direktorat Meteorologi yang sekarang, Pak Rusmin Amin, itu benar-benar mengusahakan untuk memanfaatkan lulusan Akmed ini gitu. Dan mengapa diadakan surveillance tahun ini? Ya karena agar lulusan Akmed itu bisa diserap. Tujuan utama dari surveillance itu ya apa kebutuhan SDM itu. Jadi kita menilai potensi dan beban kerja yang ada di UML tersebut. Jadi nanti diperhitungkan oleh Direktorat Meteorologi dan menyarankan ke BKD, bukan ke perdagangan doang, tapi ke BKD. BKD itu Badan Kepegawaian Daerah. Jadi nanti BKD-nya tahun depan atau tahun ini kalau sempat, itu bakal memberikan formasi penera gitu. Karena ya di tahun ini tuh ada 67 kabupaten kota yang di surveillance termasuk kota saya sendiri, Malang. Saya juga baru tahu Pemalang itu sudah
masuk surveillance, cuman ya nggak apa-apa lah, mungkin Pemalang itu sudah ada orangnya gitu ya, jadi nggak apa-apa saya mengambil pengalaman yang jauh sekalian gitu. Jadi persiapkan buat adik-adik yang mau masuk UML, karena gencaran-gencaran dari Ibu Direktur dan Bapak Bapak Direktorat Meteorologi atau Pak Rusmin Amin dan Ibu Direktur itu ya menyiapkan ke situ gitu SDM. Dan itu ya yang tadi masalahnya yang paling bagus itu yang tadi pendaftaran Nakmed. Udah lebih jelas lah gitu. Jadi dari kabupaten kota mengirimkan, nah biar nanti 3 tahun lagi ditujukan untuk penera itu. Udah semacam STTD gitu. Ya tapi nggak tahu kenapa kok enggak ya dari dulu gitu. Baru kepikiran sekarang. Ya mungkin karena Ibu Direktur sama pimpinan Direktur Meteorologinya baru kali ya. Jadi mereka bersinerginya bagus gitu. Mungkin gitu sih. Wah, pesan-pesannya sangat bagus ya, Kang. Nah, untuk info-infonya terima kasih banyak, Kang. Membuat kita dan yang mendengarkannya ini akan menjadi lebih bersemangat. Nah, untuk semua pendengar podcast kali ini, tadi tolong ya catat setiap pesan dari Kang Tio ini untuk mempersiapkan nanti saat kita sudah lulus. Dan untuk Kang Tio, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya untuk bisa bergabung di acara Metrocast ini. Sama-sama. Baik, Kang. Dan untuk semua pendengar setiap Metrocast, tunggu podcast selanjutnya ya. Selamat sore. Oke, kita foto bareng dulu ya, Kang. Nah, udah. Itu tadi terlalu formal nggak? Dapatnya kalau kalian terlalu formal, kalau mau diulang juga nggak masalah sih. Ini unlimited kan Zoom-nya?